Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa semuanya. Izin kami dari kelompok 3 akan melaksanakan presentase. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Sujayadi, kedua Jarwoto, ketiga Nuryadi, keempat Yuni, kelima Andi, keenam Manggara, ketujuh Sony, dan kedelapan adalah Wahyu. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan presentase tentang penggunaan obat, adiksi obat, dan sirkuit reward otak. Yang pertama akan kami sampaikan tentang adiksi obat. Apa yang dimaksud dengan adiksi obat? Dapat didefinisikan bahwa adiksi obat adalah edik atau pecandu, adalah pemakai obat habitual, tetapi tidak semua pemakai obat habitual adalah individu-individu yang mengalami adiksi. Drug addict individual atau individu-individu yang mengalami adiksi adalah pemakai obat habitual yang terus-menerus memakai obat tanpa terlepas dari efek-efek adversil pada kesehatan dan kehidupan sosialnya, dan tak terlepas dari upaya berulang-ulang kali untuk menghentikannya. Individu yang mengalami adiksi diperbarui pemakaian obatnya bahkan setelah berbulan-bulan dipaksa pantang untuk meminum obat tersebut. Hal ini menjadi isu yang sangat penting dan akan ditinjau kembali di bagian lain. Obat bukan hanya satu-satunya substansi yang lazim diadiksi oleh manusia. Bahkan orang-orang yang meresikokan kesehatannya dengan terus-menerus mengkonsumsi makanan tinggi kalori secara berlebihan atau meresikokan kestabilan ekonominya melalui judi kompulsif yang memiliki adiksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pengadministrasian, penyerapan, dan penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Membandingkan berbagai rute pengadministrasian obat. Obat-obatan biasanya diadministrasikan dengan salah satu di antara 4 cara, yaitu dengan lewat mulut, disuntikkan, dihirup atau diserap melalui selaput lendir hidung, mulut atau rektum. Yang pertama adalah lewat mulut. Rute oral adalah rute pengadministrasian yang lebih disukai untuk banyak obat. Kemudian berikutnya adalah lewat suntikan. Suntikan obat lazim dalam praktek medis karena efek obat yang disuntikkan kuat, cepat, dan dapat diprediksi. Kemudian yang ketiganya adalah lewat inhalasi. Beberapa obat dapat diserap ke dalam aliran darah melalui jaringan kapiler yang begitu banyak di paru-paru. Kemudian yang keempatnya yaitu penyerapan melalui selaput lendir. Beberapa obat dapat diadministrasikan melalui selaput lendir, hidung, mulut, dan dubur. Terima kasih. Aksi metabolisme dan eliminasi obat menjelaskan bagaimana obat dapat mempengaruhi sistem saraf dan bagaimana obat dieliminasi dari tubuh. Penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Begitu sebuah obat memasuki aliran darah, obat itu dibawa ke pembuluh darah sistem saraf pusat. Mekanisme kerja obat. Obat psikoaktif mempengaruhi sistem saraf dengan banyak cara. Beberapa obat, misalnya alkohol, bekerja secara menyebar di membran neural di seluruh CNS. Obat-obat lainnya bekerja dengan cara yang lebih spesifik, yakni dengan mengikatkan diri pada reseptor sinaptik tertentu atau dengan mempengaruhi rantai reaksi kimia yang dibangkitkan di neuron-neuron postsinaptik oleh aktivasi terhadap reseptornya. Metabolisme dan eliminasi obat. Enzim hati menstimulasi konversi obat aktif ke bentuk-bentuk non-aktif. Proses yang disebut metabolisme obat. Pada banyak kasus, metabolisme obat mengeliminasi kemampuan obat untuk melewati selaput lipid sel, sehingga tidak dapat lagi menembus penghalang darah ke otak. Di samping itu, obat-obat psikoaktif dalam jumlah sedikit dikeluarkan dari tubuh dalam urin, keringat, feses, napas, dan air susu ibu.
saya akan menjelaskan mengenai toleransi obat. Toleransi obat adalah kepekaan yang berkurang terhadap obat yang berkembang akibat paparan obat tersebut. 3 hal penting tentang kespesifikan toleransi obat. Yang pertama adalah sebuah obat dapat menghasilkan toleransi terhadap obat-obatan lain yang bekerja dengan mekanisme yang sama, disebut cross tolerance atau toleransi silang. Yang kedua, toleransi obat sering berkembang ke sebagian efek obat, tetapi tidak untuk efek-efek lainnya. Yang ketiga, toleransi obat bukan sebuah fenomena uniter, artinya tidak ada mekanisme tunggal yang mendasari semuanya. Contoh, ketika sebuah obat diadministrasikan dengan dosis yang mempengaruhi sistem syaraf, sehingga terdapat banyak perubahan adaptif untuk mengurangi efeknya. Obat dengan jumlah yang sangat signifikan masuk ke dalam tubuh selama kurun waktu tertentu, misalnya beberapa hari. Eliminasi obat itu secara tiba-tiba dapat memicu reaksi fisiologis adversif yang disebut withdrawal syndrome. Contoh, penghentian pemakaian obat-obatan antikonvulsan sering memicu konvulsi, dan penghentian pemakaian obat tidur sering menghasilkan insomnia. Adapun 5 obat yang lazim digunakan, yaitu tembakau, alkohol, marijuana, kokain, heroin, dan morfin. Ketergantungan fisik dan perspektif insentif positif adiksi menurut berbagai physical dependence theories of addiction atau teori ketergantungan fiksi adiksi. Ketergantungan fisik merangkap individu-individu yang mengalami adiksi dalam semua lingkaran setan, memakai obat dan gejala-gejala withdrawal. Pemakaian obat yang telah mencapai tingkat yang cukup untuk menginduksi ketergantungan fisik didorong gejala-gejala withdrawal untuk memakai sendiri obat itu. Tiap kali mereka berusaha mengurangi asupannya, kegagalan detoksifikasi sebagai penanganan untuk adiksi tidak mengejutkan karena 2 alasan. Yang pertama, beberapa obat yang sangat adiktif seperti kokain dan amfetamin tidak memiliki distres berat. Yang kedua, pola pemakaian obat secara rutin ini diperlihatkan oleh banyak individu yang mengalami adiksi tersebut, melibatkan siklus binges dan detoksifikasi, yaitu silih berganti menurut dari Melo dan Mendelssohn 1972. Demikian paparan saya, terima kasih. Ini saya akan membandingkan bahaya kesehatan obat-obat yang lazim digunakan. Ketika studi menggunakan sampel menggunakan obat dari populasi umum, hasilnya bisa cukup berbeda. Sebagai contoh, studi-studi yang merekrut sampel penggunaan obat dari klinik penanganan adiksi biasanya menemukan bahwa adiksi obat sulit ditangani. Sebaliknya, studi-studi yang merekrut sampel pengguna obat dari populasi umum menemukan bahwa banyak penggunaan obat berhasil menangani adiksinya sendiri tanpa bantuan profesional dan setelah itu menjalani kehidupan yang produktif. Contohnya, kalau di angkatan darat itu ada obat atau vitamin yang bernama neurodat. Kalau yang sering dikonsumsi oleh para mahasiswa itu biasanya ada Panadol, Panadol ekstra atau kebanyakan obat yang untuk sakit kepala. Tetapi apabila penggunaannya berlebihan itu akan berbahaya. Tetapi dengan penggunaan yang cukup, obat itu akan membantu kinerja seseorang untuk memaksimalkan aktivitasnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam Bapak dosen. Izinkan saya untuk mencoba mempresentasikan toleransi obat, efek withdrawal obat, dan ketergantungan fisik. Toleransi obat adalah keadaan kepekaan yang berkurang terhadap obat yang berkembang akibat paparan obat tersebut. Toleransi obat dapat didemonstrasikan dengan 2 cara, yaitu dengan menunjukkan dosis tertentu memiliki efek yang lebih kecil dibanding sebelum paparan obat itu, atau dengan menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak obat untuk menghasilkan efek yang sama. Ada 3 hal yang penting untuk diingat tentang kespesifikan toleransi obat. Yang pertama,
Sebuah obat dapat menghasilkan toleransi terhadap obat-obat yang lain yang bekerja dengan mekanisme yang sama, dan ini disebut toleransi silang. Yang kedua, toleransi obat seringkali berkembang ke sebagian efek obat, tetapi tidak untuk efek-efek yang lain. Kemudian yang ketiga, toleransi obat bukan sebuah fenomena uniter, artinya tidak ada mekanisme tunggal yang mendasari semua itu. Ketika suatu obat diadministrasikan dengan dosis yang mempengaruhi fungsi sistem saraf, banyak perubahan adaptif dapat terjadi untuk mengurangi efeknya. Dua kategori perubahan yang mendasari toleransi obat, yaitu metabolik dan fungsional. Demikian, terima kasih.